untuk protection kan, itu akan dikirim ke ECSS via Modbus protokol. Nah, di sini itu menuju dari sistem arsitektur, di mana sistem arsitektur tersebut dibutuhkan. Di copy semua ini? Halo? Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran ya. Oke. Copy, Pak. Ini saya screen ya. Oke. Kelihatan? Nah, ini yang saya maksud. Dikirimnya ke SCADA yang baru ini, OS. Di mana itu datanya ada dua tipe. Satu hardwire, satu itu adalah data yang measurement atau status dari yang tidak tercover oleh hardwire ini. Kalau hardwire ini hanya yang common, yang paling urgent, kayak comment open, comment close, kemudian status breaker, dan status-status yang trip yang apa ya, yang artinya yang utama. Sedangkan yang data yang untuk Modbus ini adalah kayak DEG itu kayak tampilan seperti ini. Mungkin saya tunjukkan yang pernah saya lakukan. Nah, ini yang DEG yang kita inginkan. Seperti engine speed, frekuensi, voltage L1, L2, yang kebacanya berapa, current L1, L2, L3, work phase-nya, kemudian KW-nya berapa, karena ini untuk kebutuhan dari sistem kami, bahwasanya si DEG ini runningnya stabil atau enggaknya dapat dari sini. Di copy dari pihak Alfa. Mas Angga di copy. Ya, saya manggilnya Mas Angga atau Pak Dwi? Ya Pak, gimana Pak? Ya, Copy Pak. Copy ya. Ini masih ada ini, masih ada. Kalau ini masih kita ngambil dari kontrol GCP-nya si DG, ya di copy ya. Oke. Nah. Parameternya Pak ya. Ya ini sampai nanti aku akan kirim state-nya ini ke Mas Bian, termasuk genset itu kan punya ACB kan, atau pakai MCCB kan. Nah, statusnya MCB itu juga dikirim ke pihak hardwire, itu nanti dikirim sama Mas Bian untuk listnya. Di copy gini, ya. Mas Iya Angga. Pak, ada LCP ada ya. Pak kita Pak. LCP-nya ada. Nanti Mas Fajar, nanti tampilan sampai harus ada tulisan gini Mas Fajar. Itu buat apa? Mas Fajar, di copy ya. Oke. Nah, nah tampilannya itu bebas. Yang penting ini datanya. Ini terus statusnya apa ya? Breakernya dari generator, terus generator kalau lagi running tulisannya apa? Tulisan warnanya hijau itu terserah sampean. Tapi nggak apa lah. Kalau ini lebih ke monitoring sampean. Kontrolnya dilakukan oleh CLV yang protection yang relay sisi ACB02. Copy ya, Mas Fajar ya. Oke, kita lari ke ini Mas Fajar dan teman-teman dari Mas Gozali sama Mas apa lagi dari Akmal. Mas Akmal selain data yang ini PCB skala hardwire, nah kita butuhkan data power meter amplitude input dari PLN kan gini, input CLP ini kan dari PLN dan ini maksudnya output dari MD-nya gitu.
Nah, itu kan current L1, L2, L3 masih ada kan? Ya, Mas Akmal. Ya ada Pak. Nah, terus output dari MV-nya juga masih ada kan? Gitu, jebret, terus dia tahu kan? Ada. Nah, dia ngomong ya lah. Ini kita foto modbus address-nya dari Mas Akmal kayak gini. Misalnya nih, modbus address-nya current. Nah, itu berapa? Nah, listnya kita minta. Karena kalau saya lihat di tipe yang MV-nya yang di Prophet sama siapa? Nah, ini ada datanya. Cuman sampai yang milihin kan? Paham ya maksudnya ya? Ya, masih ada kan? Nah, terus demikian yang LV, Mas Gojali. Itu current L1, L2, L3, voted, bla 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 itu dari ACP 01. ACP incomingnya dari Taho. Kalau yang ACP 02 juga iya. Jadi kita itu sehingga dapat data dua. Satu real dari DEG, satu real yang dari kelolanya ACP 2. Oke, di kopi Mas Bojali. Pak Bojali. Di kopi Pak. Mungkin kami ada kan butuh data ini juga Pak. Boleh di-share Pak nanti ya. Oh ya, nanti di-share sama Bu Chandra, di kopi Bu Chandra. Tinggal sampai isi kolom address-nya ya. Oke. Terus yang dari DEG juga gitu. Yang tadi kan udah terangkan, ini aku samarin 112 sama running hours, engine speed, RPM. Ya, oke, clear? Di copy? Oke Pak, nanti saya akan info ke Pak Gojali untuk ininya. Nah, oke. Kalau nanti setelah meeting ini di share ini, tapi sampean kirim list yang artinya buat ngecek kita address yang sampean tulis di sini itu benar atau enggak. Kirim dokumennya data mapping yang dari controller relay protection MV maupun yang LV maupun dari GCP DEG. Itu kan pasti ada data mapping pasti. Baik Pak, Oke, ya. nanti kita akan siapkan Pak. Meeting, satu, kita minta dokumen legalnya dari sampean yang data mappingnya berasal dari relay protection-nya CMP maupun relay protection-nya CLP dan GCP DEG setelah meeting ini. Nah, nanti di situ tak kasih tanda sampai masukin ke tabel ini. Nanti tabel ini dikirim ke siapa? Mas Fian, ya. Pak, sorry Dan Pak. akan kita deliver ke tim ICSS. Kalau bisa paling lambat besok, ya. Ada pertanyaan, Mas Gojali? Ya, sorry Pak. Ini boleh ke atas Pak, ke atas. Kalau ini adwire, ini si ICSS itu ngambil datanya hardwire terus ke PCOS. Kalau yang ini dari MP Switchgear ke PLC-nya ICSS. Bentar Pak, ini kan kalau di sini kan pakai Modbus TCP, tapi di sininya keterangannya digital output. Apanya? Yang mana? DOS, ini ini kan digital gini. output kan? Bukan, ya Mas Gojali. Itu maksudnya SDI ini kan si ICSS ini itu PLC Mas, ke HMI. Dia yang ngerjakan sendiri. Ini PLC-nya dia sendiri. Nah, nanti sampai di sini kan ini kan hardwire nih. Di ICSS mapping hardwire dari statusnya sampean. Nah, yang ini makanya sebenarnya ini datang ke sini offline di kantor Bekasol. Yang ini itu analog sampai tulis S minus AI atau AO kalau sampai ngirim data.
S itu adalah serial, artinya data Modbus walaupun dia serial, tapi dilewatkan di CPID. Paham kan maksudnya? Oke. Jadi untuk power meter sendiri itu komunikasinya Modbus TCP, kemudian untuk close open ACB status itu hardwire Pak ya? Hardwire gitu. Kalau toh misalnya sampean di situ udah termasuk ada listnya, silakan, apa-apa. Nanti tinggal si IGSS itu memilih hardwire atau memilih yang status. Kalau menurutku lebih baik kalau komen sama status mending hardwire itu udah tercover sama IGSS. Ini tinggal yang data-data measurement gitu. Kalau Di copy ya, kalau Mas lebih Ghazali ya. praktis sih pakai Modbus TCP sih Pak semuanya. Ya, kalau Ke dari SRG kita. ya, aku udah baca ini dokumennya sampean ini, Modbus ini. Ini dokumen sampean dari Schneider ini. Oh, saya Schneider. Nah, cuman kan aku nggak tahu yang mappingnya itu ada berapa kan yang tapi kan sampean itu Mas Ghazali yang nak masuk. Oke? Sip ya. Ya, nanti Excelnya yang ini yang kosongan kita kasih ke sampean. Oke. Nanti Berarti sampean tinggal di sini. ya, berarti nanti kami nambahkan selektor dong Pak untuk auto manual Pak ya. Ya, artinya kalau misalnya autonya itu lagi bermasalah, dia bisa menjalankan dari si SRG. Betul, remote dari HMI. Kayak Ya, gini, ini kayak modul. gini. Oke, modul Kayak gini. remote dan modul lokal Pak ya. Ada dua Yes, modul. ini. Kayak gini. Nah, itu nanti urusan di ICSS. Sampai sediakan aja. Nanti kita ngasih komen start, genset. Oke, di copy Mas Fajar. Mas Fajar. Copy ya. Ya. Nah, ini demikian juga DEG. DEG ini kan udah ada nih. Komen open, komen close. Nah, ini yang dari remote yang itu Mas Fajar. Yang aku maksud. Sip. Dari sini ada pertanyaan. Selain dari Mas Ghazali, Mas Akmal, MP kan gampang kan? DEG, Alta. Ini yang dikontrol MP dan MP juga Pak. Dua-duanya MP juga. MP juga ada ini. Ini udah tak bisa ini. Ya, ini kan Nanti yang Mas kalau Pian yang di ngirim bawah ini kan potongan dari tanya. power meter nih Pak. Hmm. Nah, kontrolnya close open-nya dari PLC juga. Ada kontrol dari PLC. Kalau MP itu nggak kita kontrol. Nanti ini gampang. Yang kita Monitoring kontrol aja Pak ya. ACB-nya ini aja ya. Ini ya kita kontrol. Yang kita kontrol hanya ACB 01, ACB 02 sama ACB BT dan ACB-nya MCCB-nya DEG. Oke, siap. Pak, mohon izin, kelihatannya kita coba bisa dapat yang output doang ya Pak ya? Karena kan cuma satu power meter ya Pak ya? Apa? Untuk Sorry? yang metering Pak di sisi MV panel. MV ya, kemudian di PLN ada nggak deteksi CP-nya? Kalau nggak ada, lihat di outputnya. Iya, paling output aja Pak. Soalnya kita kan inputnya kan pakai panel GAM. GAM tuh hanya earthing switch aja, nggak ada. Iya. Jadi dari outputnya ya. Ya outputnya apa paling Pak? Karena kan SRG kan dia cuma ngambil setup proteksi itu Pak, nggak ngambil metering gitu juga. Kalaupun ngambil juga nggak dapat nilai input gitu. Ya. Oke ya. Iya. Oke. Oke, clear. Dari DEG clear. Kenapa? Karena ini Mas Akmal sama Mas Ghazali status dan komen ini lokasinya itu tidak dikontrol. Jadi MP itu jaraknya 150 meter, 150 100 meteran ya, kalau keluar.
dari 30-an ya, harus keluar gedung dulu kan. Nah, oh yang jauh PRS ya? Iya. Nah, PRS 150-an ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang dari LP, aku mau nanya nih. Sorry, outgoing fiturnya ini. Nah, fiturnya ini di status ini auxiliary bisa diambil nggak? Bisa ya? Kan ini kan lari ke kontrolernya sampean. Atau ini lari, kan ini kan momen on sama momen apa? Ini kan auxiliary untuk alarm posisi off kan? Dia ngasih apa ini suntrip, kalau voltage-nya nggak anu. Nah, kalau yang status ini bisa diambil, status breaker F1-nya ini. Ya, ini untuk status ini satu ke itu ditarik semua hardware-nya ke ini Pak, ke SRG. Oh. Ya, nanti kan kalau misalkan komunikasinya pakai Modbus, tapi nanti saya pastikan lagi Pak ya, ini bisa semua dari Modbus TCP atau enggak Pak, nanti saya pastikan lagi Pak. Nah itu bisa diambil semua Pak datanya. Oh bisa diambil semua ini? Open close, oh, ya bisa Pak. Oke. Kalau gitu gini, Mas Ghazali, karena ini kan di feedernya kan, feeder 1, feeder 2, feeder 3, feeder 4, ya kan? Nah, itu penting yang status feedernya yang auxiliary breakernya si feeder, yang 400 ampere sama yang 1 ampere, ya kan? Yang 1 ampere kan 2 biji, terus yang 400 ampere kan 4. Nah, aku butuh statusnya ini, Mas. Ini. Ya, iya, Pak. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, kalau gitu nanti Excel-nya kosongannya dikasih sama Mas Pian ya. Yang tim Weba nunggu dulu dari tim Elvin, Mas Ghazali, sama Mas Akmal, sama yang DG. Kalau DG gimana? Aku belum terima dokumennya DG sama sekali. Ada DG enggak? Nah, dokumennya DG. Oh iya, ini ada dari tim DG Pak ya? Apa Mas? Nggak kedengaran? Ada tim dari DG ini Pak ya? Ada DG dari Mas Dwi enggak? Gimana Mas Dwi? Bisa di-share kemarin Modbus address-nya ya dari DG Mas? Sudah. Ini sih sebenarnya komunikasinya itu nanti dari kan kami pakai DIPSI Pak. Itu komunikasinya bisa pakai CAN bus. Kita sih siapin Modbus Pak, sudah ada di JST sama, kita sudah tambahin Moxa juga Pak. Kalau memang nggak bisa untuk pembacaannya Pak, nanti Pak. Iya, di komen di awal kan sudah disuruh Modbus kan, converter. Iya, Modbus. Kita sudah ada RS485 Pak di JST kita Pak. Oke. Itu terus di DG-nya sendiri udah ada fasilitas drop kit-nya belum Pak? Drop kit belum Pak. Itu sinkron kah? Iya, kalau nggak ada drop kit nggak bisa Pak sinkron. Ini sinkronnya kan sinkron sesaat maksudnya kan Pak, sebagai dengan PLN kan Pak? Ya betul. Ya, cuman ya itu biar semut ya bagusnya tetap ada drop kit sih Pak. Kalau sinkronnya auto nggak bisa Pak. Kalau Bapak itu kan jasetnya kan di sisi 002 itu Pak. Bisa sih Pak kalau untuk sesaat. Nih, Mas Angga, Mas Ghazali, saya tanya ini sebentar ya. Ini untuk kontrol filosofi kan, biar nggak lanjut ya. Ya. Aku sempat ngobrol juga dengan Mas Ghazali sebelumnya. Terus ini udah dibikinkan tabel sama
Mas Gojali. Artinya itu gini, sinkron sesaatnya itu bila kalau kondisi normal kan pakai PLN ya, berat, gensetnya mati, jelas, open kan breakernya. Ini nih open ini di sisi breakernya kita, breakernya LP. Ya, Mas Gojali ya, betul ya? Kami genset ya? Ya, Mas Gojali. Nah, kalau kondisi ini nggak butuh sinkron, karena normal. Ya. Oke, sorry Pak, kita samakan dulu persepsi nih. QT apa, QC apa, QG apa Pak? IT itu adalah itu sisi incoming trafo dari sisi LC. Oke. Ini Terus IC itu adalah bastinya, ini LP. Ini sirkuit breakernya LP semua di sini. Ya. Oh iya, di bawah sorry Pak, di bawah udah ada not rupanya. Sorry. Oke, clear Pak. Mana. Sebenarnya sampai minum kopi kalau nggak bisa minum kopi ini. puasa kalau normal power ini nggak terjadi sinkronisasi karena nomor 2 PLN tiba-tiba mati. Paham aku? Masih apa ya? Lewat ini sama maka komponen dari PLC itu ngasih perintah, kemudian begitu itu akan nutup dengan catatan genset udara running. Maksudnya ini automatically running jika powernya sudah dapat dari genset. Oke, dan running kan. Nah, proses di sini nggak ada sinkronisasi karena PLN tiba-tiba mati, blackout lah istilahnya, genset running di 1 menit kemudian. Oke, tapi kontak voltage-nya jangan khawatir, kita dari UPS sampai tidak ada masalah. Oke ya, Mas Gojali ya, sama Mas Angga. Yang dibutuhkan sinkronisasi sesaat itu adalah skenario 3. Ini anggap katakanlah genset running terus, kemudian tiba-tiba PLN-nya normal. Nah, PLN-nya normal, pasti dong di breaker yang QT sama QC ini akan di-delay yang QT. Kita akan nge-close dulu si QT ACB1, ini ACB1 Mas Gojali, ini ACB1. Kalau di nanti ditulis ACB aja ya Mas ya, ACB01 ya. Nah, ACB1 ini akan nyala, akan close juga, close hijau. Kemudian berapa detik lagi bastinya itu akan ini ACB03 ya. Nah, bastinya akan nge-close jika ini after sinkronisasi ya kurang lebih 1 menit lah, sesaat. Nah, begitu sesaat, nah ACB yang 02 ini akan buka, gitu. Nah, ACB yang 02 ini akan membuka secara otomatis. Oke, tapi berarti kalau saya lihat dari tabel ini nggak ada proses sinkron nih Pak. Saat Mas, kan ini Mas, proses sinkronnya itu gini gitu. Aku tak buka SLD ya. Saat Mas, jadi itu di load-nya kita yang di bawah, bentar ya Mas, SD ya, bentar SD. Proses sinkronnya itu pada saat si genset masuk, bentar ya. Oke.
Oke, tak share ya SLB-nya. Nah, ini Mas Dwi, maksudnya itu proses sinkronnya itu sesaat Mas Dwi. Saatnya itu gini, pada saat PLN mati nih, lagi running genset, di mana genset itu mengcover ini sama gas kompresor. Misalnya nih, si PLS 1 ini lagi jalan, ini kan masih nge-close kan. Nah, ini kan buka kan, karena nggak kuat mensampir ke kiri. Nah, ini noto lagi pakai, dan ini sampai pasti noto, karena ini jaset running kan. Nah, pada saat ini lagi running, lagi bidding, lagi injek, katakanlah tiba-tiba PLN mati misalnya, atau ini bukan PLN mati, PLN hidup. Nah, PLN hidup kan otomatis ini hidup, ya kan? Nah, MV-nya juga breakernya nutup. Nah, terus kedua mau tutup ini, nah kita harus lakukan sinkronisasi apa yang dikeluarkan di sini oleh genset, karena ini CT-nya ada di sini, ya kan? CT-nya ada di sini kan? Ya, mensinkronisasi CT-nya di sini, PT CT spasenya terhadap punyanya si ini, si relay protection ini. Nah, ini sama ini begitu udah satu fase L1, L2, L3-nya baru menutup breaker ini. Dan itu sesaat. Begitu ini udah nutup, jebret, 1 menit kemudian ACB ini buka, itu udah genset nanti otomatis nutup sendiri. Gitu. Oh, oke. Soalnya di tabel yang tadi itu nggak ada ketiga ACB-nya itu close semua gitu posisinya Pak. Makanya tadi saya agak bingung. Ini pemahamannya sebenarnya gini, kondisinya itu bottleneck ini, makanya tak koreksi nih. Pada saat ini open, nah, Ya kan harusnya close kan Pak ya? Nah, ini close warnanya hijau, makanya tak tulis ini tak komentarkan balik. Nah, pada saat ini terjadi transisi, baru lah ini makanya tak tambah, tak komen. Dan itu bisa. Aku pernah eksekusi di oil tanking yang HMI yang ini, itu aku yang ngejaga. Dan PLC-nya aku yang ngejaga. Dan ini bisa. Nah. Oke, siap. Bisa lah. Kalau nggak bisa nanti tak ajarin namanya. Ya. Siap, insya Allah kalau ada guidance-nya dari Pak Anas bisa. Tak tunjukkan nah, nih aku ngejakannya kayak gini. Jasa paning ini dulu aku yang ngejakan jasa satu. Dan tutup. Nah, begitu dia masuk play, nah ini maksudnya. Nah, ini running, jasa itu mati, tak buka. Nah, karena cukup jasa tata, terus ke tapo, dan itu melalui kontrol macam-macam. Nah, ya, bisa itu. Plastiknya juga bisa diatur karena plastiknya kan dapat komen dari si relay protection yang kedua, yang SLB tadi. Di copy ya. Ya, paham kan Mas Dwi? Sesaat. Nah, Mas Ojali sesaat. Makanya tadi Mas Ojali nanyakan, Mas Ojali udah menyediakan apa? Dari dia yang modul sinkro ya? Ya Mas Ojali. Mas? Ya Pak. Date-nya sampean mau komunikasikan busnya ke GCPK atau boleh saja. Ya Mas Ojali. Halo? Di kopi Mas? Belum. Kalau ada diskusi antara PD sama Excel. Ya, Excel. Ini
Terima Halo, di copy? Di copy Pak. Hasilnya si Alfi Ya. yang sisi sebelah kiri. Untuk genset sih sebetulnya mengikuti aja sih Pak, tinggal tunggu perintah aja Pak Anas. Ini gimana? Saya tidak terkopi. Gimana? Mas Dwi. Ya kalau untuk genset kami sih tinggal tunggu perintah aja sih Pak dari GCP-nya. Oh gitu. Artinya gini. Pada saat proses ini kan lagi ngekos nih, ini kan lagi ngekos, ya kan? Terus tiba-tiba PLN hidup nih, jebret, ya kan? Nah, PLN hidup itu kan gimana aku bisa tetap proses yang ini itu nah proses ini nggak masih kepegang genset, jadi gensetnya nggak langsung tiba-tiba mati itu loh, ini kan jebol gitu ya. Nah, langsung apa mati, apalagi gas kompresornya pakai motor kan, tiba-tiba dipakai sama gas kompresor, genset mati, belum pas ini belum nutup, wah jebol ini gas kompresor tuh, makanya ini tak kasih synchronization ini, code synchronization ke sini gitu. Nah disitulah yang fungsi dari sinyal konsentra ya, pada saat gas kompresor maupun PLS Z01 ini hidup. Nah, genset nggak boleh sebelum PLN ini dan pastiin-nya ini masuk. Jadi sinkronisasi saat begitu dapat sinkro, jebret, pas ini nutup, baru ACP02 buka. Di copy? Nah, untuk yang proses ini, kalau dari saya, mending di-offline-kan pada saat DED FAT, Mas Rozali diundang perwakilan dari LB untuk bareng sama FAT kita. Betul. Artinya gini, nanti pas FAT DED kan ada sumber awal nih, ada DED-nya yang baru, sama anggap aja satu DED yang nyala. Nah, itu seolah-olah itu dari PLN yang sama-sama 0,4 kV. Nah, di situ nanti ditemukan model sinkronisasinya. Ambil waktu. Panas, sorry untuk make sure aja Pak. Halo Pak. Berarti kan secara sistem kan tadi yang Bapak sampaikan ketika PLN masuk ya Pak ya pada saat genset running nih, terus PLN masuk, genset itu kan masih nahan ya Pak ya, istilahnya tidak langsung. Masih nahan. Iya, betul, masih nahan kan Pak. Tapi itu nggak sinkron sih Pak, nggak sinkron beban ya, maksudnya cuma nahan aja, ditunggu sampai 1-2 menit. Ketika genset ini tidak trip lagi, baru genset lepas gitu kan Pak ya. Jadi betul. Efeknya apa? Kalau genset langsung lepas, ini lagi running gas kompresor, itu langsung jedak Mas. Iya. Proses switching aja sih Pak, nanti di setting di mana? Di ATS-nya Bapak ya, di PKG-nya nanti. Nah, kalau gensetnya tinggal terima aja sih Pak, genset kita. Jadi makanya kan gini nih, Mas Rozali, please nanti FAT DIG datang, di-share alamatnya sama Om Yasir, sama Mas Dian. Nanti pada saat mensinkronisasinya ini ditemukan artinya menerima sinyal dari ini katakanlah di tembelnya atas itu ada source 380 nih misalnya. Nah, terus date-nya si PLB datang misalnya. Nah, itu nanti bisa ditemukan, bisa membuka breaker-nya dari si genset gitu.
sesaat gitu. Jadi sinkronisasinya sesaat Mas Ghazali. Paham ya Mas Ghazali ya? Oke, siap Pak. Berarti nggak ada load sharing Pak ya? Ada. Bahkan kalau logika saya pada saat ini masih running, terus ini running, dan udah sinkro, terus kita nutup ini, itu load sharing nggak ada. Pasti nanti si gensetnya akan berkurang loadnya secara otomatis. Aku soalnya pernah, pada saat aku memainkan yang tadi, yang yang sampai tak tunjukkan ini, nah itu pada saat aku jalankan yang genset satunya, nah, itu, Kalau itu kita nah, pada saat aku sensitif itu sebelah XT2 sama XT3 saya kata nah ini nih nah ini nih kalau ini load sharing maksud saya itu gini nah, bisa dipahami ya ini tak stop dulu ini anggapnya PLN ini jangan lihat judulnya ini aku judulnya memang aku lagi load sharing ini nggak usah load sharing ini yang ke PLN nah, begitu PLN mati nih tiba-tiba apa hidup maksudnya itu atau gini terbalik PLN hidup sebenarnya apa ya anggap baik ini genset yang sebelah kiri genset yang sebelah kanan PLN nah karena aku sinkronisasi dua genset pada saat PLN hidup genset hidup sebelah kiri ini nah si PLN tiba-tiba masuk, nah, anggap aja ini udah hijau, cepat masuk ya. Nah, sinkro sesaat ini yang saya butuhkan untuk menutup pastinya ini, gitu. Nah, dan langsung nanti si ACD02 buka. Setelah ini dapat ingat sinkro, pastinya nutup, ini buka, gitu. Seperti ini sebenarnya analoginya. Paham kan maksudnya kan teman-teman? Oke, Jadi saya paham Pak. nggak load sharing. Wong itu aku pernah gensetku itu kapasitasnya kecil itu naik yang kapasitas besar itu tak tahan dulu pastinya nggak tak kopler. Nah begitu genset itu tak normal yang genset gede yang SMA yang yang nah pada saat gas koplernya belum tak kopler aku koplernya ini karena untuk mensuplai ini nah pada saat ini running atau ini running nah si genset yang ini akan running nambah ini tak buka dulu atau ini nggak running ini punya kurang ini tak buka ini running begitu running aku sinkronisasi sama ini tapi kebetulan waktu itu mereknya sama ABB punyanya ini breakernya ini MD-nya ini panel ND dan ini 6,6 kan nah ini itu karena sama satu brand aku sinkronisasinya ke relay proteksinya ini ke sini oh ini udah running great sudah sinkro gitu. Itu sih Oh, gimana? jadi clear kan yang aku maksud yang saya maksud Mas Angga sama Mas Ojali. Iya Pak, kopi Pak. Nanti hari Selasa ya? Hari Selasa FAT-nya DG ya? Ya, Mas Ojali boleh ikut gak apa-apa. Nanti memastikan untuk komunikasi canvasnya, kalau dia ready, ya komunikasi ke canvasnya sana. Atau ini, sinkronisasinya di sisi sini. Karena indikatornya kan kalau genset running kan di sini. Nah, misalkan dari relay protection barrier-nya ini ke sini deteksi kalau dia udah masuk. Gitu. Sesaat ya.
Oke, terima kasih kalau gitu udah paham semuanya. Ada pertanyaan lagi? Saya koordinasi Pak untuk yang MP panel kan ada listnya tadi Pak ya. Kita cuma hanya nyediain address saja kan Pak ya, nggak nyediain device buat collecting datanya ya Pak ya. Oh enggak, ini aja tuh. Buat apa sih? Buat apa? Oh iya, siap soalnya kalau di Untuk kita tagihan ke PLN. Tapi ini Oke, siap. Makasih Pak Anas. Izin konfirmasi karena kita cuma ini sih Pak untuk komunikasi yang saya tahu di desain nggak include gitu Pak. Nanti kan ada Modbus TCP kan? Iya, Ada jadi aku buka. paling nanti connect kabel Ethernet aja sih Pak. Tapi ya, Iya. Ya, Boleh. Ya, menambahkan aja ya. Menambahkan FAT nanti itu baik pun dari LV dari LV ataupun MV ataupun DEG. Jadi pada saat FAT itu nanti dites di pooling di mood scan ya gitu. Jadi memastikan komunikasinya sudah seperti itu. Kalau listnya kan sudah termasuk dari Schneider ya, dari MV nanti dibikin sesuai permintaan kita. Tapi pada saat FAT nanti kita coba untuk komunikasi ya via laptop seperti itu. Jadi dibuktikan bahwa Modbus registernya bisa ditarik atau bekerja dengan baik seperti itu. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, siap Pak. Nanti kita coba note Pak buat action nanti di FAT ya Pak ya. Makasih. berapa ya? Nah. Oke, dari si Wepa, cukup nggak? Mas Fajar bisa di copy ya, paham ya itu tadi ya? Paham kan? Oke. Dari sana, Mas apa itu? Mas Kosid ya? Calvin. Ada Mas Anwar. Oke. Anwar, Mas Anwar. Lanjut aja dulu Pak. Oke, nggak ada. Lanjut Pak Anas. Oke, siap kalau gitu. Jadi satu, mohon tolong dibikinkan ya, bahwasanya sinkronisasinya itu sesaat dengan kondisi DEG jalan dulu. Maksudnya kondisi pertama DEG jalan saat PLN mati. Nah, begitu PLN hidup, nah DEG masih hidup, dilakukan sinkronisasi saat untuk menutup baterainya itu. Oke, sip. Kalau udah clear, PR dan PKSOL akan menyerahkan Excel kosongan, data yang nanti itu diisi sama si DEG maupun GLB maupun GNB, kemudian nanti akan dikirim ke Wega sebagai dia mengintegrasikan ke SCADA sama PLC-nya yang IPS itu. Oke, terima kasih kalau gitu saya tutup ya. Mas Om Dari saya nggak ada tambahan. Yasir. Kalau gitu Kami tutup Mas Om Yasir. siap. Jadi teman-teman terkopi semua ya. Mbak Chandra silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya, izin Pak Anas, Pak Yasir. Ini kan, tapi saya lebih ke dokumen ya Pak ya, izin. Karena kan ke minggu depan itu ada pelaksanaan FAT DEG Pak. Nah, namun dari kemarin itu dokumen DEG untuk ITP kan sudah saya submit yang review, yang revisinya. Tapi yang FAT prosedur itu masih ada kebingungan Pak dari Altrak. Mungkin dari Pak Dwi bisa menambahkan Pak yang mau di-clearkan hari ini. Iya, makasih Mbak Chandra. Iya Pak Yasir, yang kemarin kita bahas itu Pak, itu kan di komen itu FAT itu kan FAT genset ya Pak ya, dan itu sudah ada checklist apa saja yang dicek pada saat FAT. Nah, kalau untuk pertanyaan yang di komen itu kan untuk Modbus, pertanyaannya untuk integrasi nanti sistem tesnya dan Modbus address-nya lebih ke situ, dan itu sudah dokumen sendiri Pak. Jadi kami memang nggak masukin ke FAT prosedur.
Saya itu mas, yang tadi itu di ID itu mas, yang data-data DG-nya pakaian itu. Nah, Kenapa, Pak? Halo. Iya, iya, Pak. Jadi, kan Hmm. disiplin datanya udah modbas tuh datanya. Kan modbas kan namanya tadi bilang. Ya kan? Ya itu loh kayak misalnya kawinnya berapa, nanti ngawinnya berapa, terus Jadi, harusnya. ya. Jadi gini Mas Bibi, sebenarnya di FAT itu kan dokumennya sudah ada itu yang sampean itu yang modbus address itu. Tinggal dimasukkan ke di FAT prosedurnya atau pengetesan aja checklistnya seperti itu. Komen kita kayak gitu. Jadi komen itu ini maksudnya ditambahkan pengetesan untuk modbus TCP itu aja. Kalau dokumen modbus addressnya ya ada. Maksudnya tadi kan sudah saya bilang nih, mau waktu saya menutup di statement saya. Tidak pun LV, MV, DEG semua nanti ketika di FAT akan dites untuk komunikasinya seperti itu dengan laptop. Nah, di situ kira-kira jelas atau enggak Mas? Jadi prosedur FAT itu dimasukkan di situ untuk pengetesan komunikasi modbus gitu loh Mas. Ini itu komennya ini juga. Itu loh Mas Dwi. Oke, Pak. Kalau gitu, Pak, berarti pembacaan di sisi komputer, konek ke komputer aja, Pak ya? Betul, ditarik dari DG ininya ke laptop. Wah, terbaca nih. Kasih contoh misalkan data hour atau apa gitu kan. Ini Pak sudah terbaca di scan. Oh ya siap. Udah kita checklist Itu aja. seperti itu. Nah, makanya nanti dituangkan di FAT prosedur. ya. Itu Mas. Cukup ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Harapan saya kita bareng-bareng sukses ya, kerjaan ini lancar dan tidak mengalami kendala. Tolong kalau ada apa-apa yang sesuatu yang harus diobrolin atau langsung ke kami aja ya. Ya, terutama nih PR yang banyak dari Weba ya terkait dengan nanti filosofi kontrolnya apa ya. Weba segera ini ya koordinasi dengan kita gitu kan ya. Saya nggak tahu kebiasaan Mas Fajar ini pernah seperti ini apa enggak gitu kan. Nah, tolong nanti agar menjadi tidak terjadi bottleneck segera koordinasi dengan kita seperti itu. Itu aja dari saya. Baik. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya Bapak-bapak. Bu Chandra, terima kasih. Ya, makasih Mas Selamat siang Jogari. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.